Baik, selamat pagi untuk kita semua. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Risyanti Pue dan teman saya Kak Hadijah. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sedikit materi kami dengan berjudul Manajemen Kurikulum Sekolah. Langsung saja saya berikan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja saya akan membacakan sedikit materi dari kami. Pembahasan pengertian manajemen kurikulum. Manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen dengan kata kerja to manage, diartikan secara umum sebagai mengurusi atau kemampuan menjalankan dan mengontrol suatu urusan. Sementara Melayu SP Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dan kekasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan konteks manajemen berbasis sekolah dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian syarat dan visi misi lembaga pendidikan atau sekolah, tidak mengabaikan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Manajemen kurikulum merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Sedangkan kurikulum sendiri mempunyai arti yang sempit dan arti yang luas. Kurikulum dalam arti sempit adalah jadwal pelajaran atau semua pelajaran baik teori maupun praktek yang diberikan kepada siswa selama mengikuti suatu proses pendidikan tertentu. Sedangkan dalam arti luas, kurikulum diartikan sebagai berikut. Sebenarnya terdapat 3 jenis organisasi kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum terpisah, di mana bahan pelajaran disajikan secara terpisah-pisah, seolah-olah ada batas antara bidang studi dan antar bidang studi yang sama di kelas yang berbeda. Yang kedua, kurikulum berhubungan, yaitu kurikulum yang menunjukkan adanya hubungan antar mata pelajaran yang satu dengan yang lain, seperti IPS, gabungan mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan IPA, gabungan dari fisika, biologi, dan kimia. Yang ketiga, kurikulum terpadu, yaitu kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai bidang dan di dalam mata pelajaran tersebut dapat keterpaduan mata pelajaran serta menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unik. B. Tujuan manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum, komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan, rumusan tujuan menggambarkan sesuatu yang dicita-citakan masyarakat. Misalkan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Maka, tujuan yang diharapkan tercapai oleh suatu kurikulum adalah membentuk masyarakat yang Pancasilais. Dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan visi dan misi sekolah serta tujuan-tujuan yang lebih sempit seperti tujuan seperti mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran. Manajemen kurikulum dan pembelajaran bertujuan untuk yang pertama,
Pencapaian pengajaran dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas interaksi belajar mengajar. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia dengan mengacu pada pendaya gunaan seoptimal mungkin. Yang ketiga, pencapaian visi dan misi pendidikan nasional. Yang keempat, meningkatkan kualitas belajar mengajar di suatu pendidikan tertentu. C. Fungsi manajemen kurikulum. Dikemukakan di atas bahwa manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan. Kegiatan dimaksud tak lain adalah tindakan-tindakan yang mengacu kepada fungsi-fungsi manajemen. Berkenaan dengan fungsi-fungsi manajemen ini, H. Siagan pada tahun 1977 mengungkapkan pandangan dari beberapa ahli sebagai berikut. Menurut G.R. Terry, dapat 4 fungsi manajemen kurikulum yaitu perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk memahami lebih jauh tentang fungsi-fungsi manajemen pendidikan, di bawah akan dipaparkan tentang fungsi-fungsi manajemen pendidikan dalam perspektif persekolahan dan dengan merujuk pada pemikiran G.R. Terry meliputi yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijakan proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Arti penting perencanaan terutama adalah memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan, sehingga setiap kegiatan dapat diusahakan dan dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin. T. Hani Handoko mengemukakan 9 manfaat perencanaan bahwa perencanaan yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. Yang ketiga, memungkinkan manajemen memahami seluruh gambaran. Yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. Yang kelima, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Yang keenam, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Yang ketujuh, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Yang kedelapan, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Yang kesembilan, menghemat waktu, usaha, dan dana. Yang kedua, pengorganisasian. Fungsi manajemen berikutnya adalah pengorganisasian. George R. Terry pada tahun 1986 mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Berdasarkan dengan perorganisasian ini, Hadari Nawawi pada tahun 1992 mengemukakan beberapa asas dalam organisasi. Di antaranya adalah 1. Organisasi harus profesional, yaitu dengan pembagian satuan kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pengelompokan satuan kerja harus menggambarkan pembagian kerja. Yang ketiga, organisasi harus mengatur pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Yang keempat, organisasi harus mencerminkan rantangan kontrol. Yang kelima, organisasi harus mengandung kesatuan perintah. Yang keenam, organisasi harus fleksibel dan seimbang. 3. Pelaksanaan. Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan ini adalah bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika pertama, merasa yakin akan mampu mengerjakan. Kedua, yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya. Yang ketiga, tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting atau mendesak. Yang keempat, tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan. Yang kelima, hubungan antar teman dalam organisasi tersebut harmonis.
4. Pengawasan. Dalam perspektif persekolahan, agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka proses manajemen pendidikan memiliki peranan yang amat vital. Karena bagaimanapun sekolah merupakan satu sistem yang di dalamnya melibatkan berbagai komponen dan sejumlah kegiatan yang perlu dikelola secara baik dan tertib. Sekolah tanpa didukung proses manajemen yang baik, boleh jadi hanya akan menghasilkan kesemarakan lajunya organisasi yang pada gilirannya tujuan pendidikan pun tidak akan pernah tercapai secara semestinya. Menurut sumber lain, fungsi dari manajemen adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, karena pemberdayaan sumber dan komponen kurikulum dapat dilakukan dengan pengelolaan yang terencana. B. Meningkatkan keadilan dan kesempatan bagi peserta didik untuk mencapai hasil yang maksimal dalam rangkaian kegiatan pendidikan yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan. Meningkatkan motivasi pada kinerja guru dan aktivitas siswa karena adanya dukungan positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum. D. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat dalam memberikan masukan supaya dalam sumber belajar disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana peserta didik dapat mencapai pencapaian belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk pencapaian tujuan kurikulum. Yang ketiga, kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dan berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberi hasil yang berguna dengan biaya tanggung dan waktu yang relatif singkat. Yang kelima, mengarahkan visi dan misi yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus memperkuat dan mengarahkan visi misi dan tujuan kurikulum. Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan akan manajemen kurikulum untuk memberikan hasil kurikulum yang lebih efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber daya maupun komponen kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah bagian dari studi kurikulum. Para ahli pendidikan pada umumnya telah mengenal bahwa kurikulum suatu cabang dari disiplin ilmu pendidikan yang mempunyai ruang lingkup sangat luas. Studi ini tidak hanya membahas tentang dasar-dasarnya, tapi juga mempelajari kurikulum secara keseluruhan yang dilaksanakan dalam pendidikan. Secara sederhana dan lebih mudah dipelajari secara mendalam, maka ruang lingkup manajemen kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen perencanaan. Yang kedua, manajemen pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga, supervisi pelaksanaan kurikulum. Yang keempat, pemantauan dan penilaian kurikulum. Yang kelima, perbaikan kurikulum. Yang keenam, desentralisasi dan sentralisasi pengembangan kurikulum. Dalam keterangan ini tampak sangat jelas bahwa ruang lingkup manajemen kurikulum itu adalah prinsip dari proses manajemen itu sendiri. Hal ini dikarenakan dalam proses pelaksanaan kurikulum punya titik kesamaan dalam prinsip proses manajemen, sehingga para ahli dalam melaksanakan kurikulum mengadakan pendekatan dengan ilmu manajemen.
ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi yang pertama perencanaan. Perencanaan kurikulum dibedakan menjadi dua, yakni tingkat pusat dan dilaksanakan oleh sekolah. Yang pertama, perencanaan tingkat pusat meliputi tujuan pendidikan, bahan pelajaran. Dalam tujuan pendidikan terdapat TIU dan TIU. Yang kedua, bahan pelajaran dari pusat kemudian diserahkan kepada sekolah dalam bentuk garis-garis besar program pengajaran GBP, perencanaan yang harus dilakukan di sekolah. Yang kedua, pelaksanaan. Bagian pertama, pelaksanaan kurikulum merupakan interaksi belajar mengajar yang setidaknya melalui 3 tahap. Yang kedua, tahap persiapan pembelajaran adalah kegiatannya dilakukan guru sebelum melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga, tahap pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru murid mengenai bahasan yang harus disampaikan. Dalam tahap ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, pelajaran inti, dan evaluasi. Yang keempat, tahap penutupan adalah kegiatan yang dilakukan setelah penyampaian materi. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Sekian, terima kasih.